Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Miss Yuni dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, Miss Yuni akan menyampaikan materi yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, di kelas 5, kalian sudah pernah kan mendapat materi teks eksplanasi? Baiklah, akan kita ulangi lagi tentang teks eksplanasi di kelas 6 ini. Sebelum Miss Yuni sampaikan materinya, Miss Yuni punya beberapa pesan untuk kalian. Yang pertama, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jangan lupa materi yang Miss Yuni sampaikan ini kalian catat di buku Bahasa Indonesia. Kemudian, Miss Yuni juga akan memberikan soal latihan, kerjakan dengan teliti. Dan Miss Yuni juga pesan, ibadah kalian tetap dijaga ya. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang teks eksplanasi. Yang pertama, apa itu pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu non-fiksi? Non-fiksi berarti harus sesuai fakta atau kenyataan yang diperoleh secara ilmiah dan data empiris. Nah, masih ingat ya tentang teks eksplanasi? Selanjutnya, bagaimana struktur teks eksplanasi itu? Nah, strukturnya dibagi 3 bagian. Yang pertama, ada pernyataan umum atau pembuka. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Yang ketiga, interpretasi atau penutup. Nah, untuk selanjutnya akan Miss Yuni jelaskan satu-satu tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama tentang pernyataan umum atau pembuka. Berarti pada bagian ini berisi informasi umum atau topik suatu fenomena yang sedang dibicarakan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Nah, pada bagian ini berisi informasi atau penjelasan proses terjadinya fenomena dengan urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi atau penutup. Nah, pada bagian ini berisi penutup atau kesimpulan tanggapan penulis terhadap topik yang sedang dibahas. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah ingat kembali ya struktur teks eksplanasi. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimanakah ciri-ciri teks eksplanasi itu? Ciri-cirinya yang pertama, memuat informasi yang berupa fakta, bersifat objektif dan logis. Apa itu objektif? Objektif berarti harus sesuai, tidak pendapat orang lain tidak boleh masuk, tapi memang sesuai kenyataan. Terus yang kedua, menggunakan kata penghubung seperti pertama, kedua, berikutnya, terakhir, dan sebagainya. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks eksplanasi. Terus yang keempat, membahas suatu fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita yang bersifat keilmuan atau ilmiah. Nah, apakah tujuan dari teks eksplanasi itu? Tujuannya adalah menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa, dan menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimanakah langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu? Yang pertama, tentukan tema teks eksplanasi dulu.
Yang kedua, menentukan jenis peristiwa atau topik yang akan dibahas. Yang ketiga, membuat kerangka atau rancangan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, menulis dan mengembangkan teks eksplanasi dengan mencari berbagai referensi atau sumber belajar. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimanakah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, harus fokus pada hal yang umum, bukan berfokus pada pelakunya. Contoh, topik yang biasa dipakai pada teks eksplanasi: gempa bumi, hujan, banjir, tsunami, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh topik pada teks eksplanasi. Yang kedua, diperbolehkan menggunakan bahasa atau istilah yang ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja aktif dan kata benda. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu. Contohnya tadi, pertama, jika, sehingga, sebelum, kemudian, dan sebagainya. Yang kelima, berdasarkan fenomena yang benar terjadi atau bersifat fakta. Nah, untuk yang selanjutnya, agar kalian lebih jelas bagaimana itu teks eksplanasi, Miss Yuni beri latihan soal sebagai berikut. Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita lihat coba ya dalam bentuk paragraf. Belakangan ini, gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik materi ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, teks tersebut adalah bagian dari, nah masih ingat ya, ada 3 bagian. Nah, paragraf yang Miss ini sampaikan tadi termasuk yang mana? Apakah pernyataan umum? Apakah deretan penjelas? Apakah interpretasi atau kesimpulan? Coba kita lihat jawaban yang benar mana anak-anakku. Coba tebak, betul tidak tebakan kalian itu? Nah, yang betul adalah yang A, pernyataan umum. Kenapa? Karena itu berisi informasi pembuka, sehingga masuk pernyataan umum. Sudah jelas? Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir yang disebabkan tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, teks tersebut adalah bagian dari apakah pernyataan umum, apakah deretan penjelas, apakah interpretasi atau kesimpulan anak-anakku. Ayo coba jawaban kalian betul atau salah, kita lihat. Kalau kita analisis pada paragraf ini, berarti membicarakan tentang penyebab alami banjir. Akibatnya apa yang dilakukan manusia apa? Berarti itu masuk pada isi. Ada hubungan sebab akibat. Berarti paragraf ini masuk pada deretan penjelas atau isi. Karena apa? Ada urutan sebab akibat peristiwa. Nah, dari 2 contoh yang bisa disampaikan ini, sudah tambah paham kan tentang teks eksplanasi? Nanti kalian bisa mencoba lagi latihan soal yang Miss Yuni berikan di Google Form. Jangan lupa ya, dikerjakan tepat waktu dan
lebih teliti. Baiklah anak-anakku semuanya, itu tadi materi yang telah Miss Yuni sampaikan, yaitu tentang teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, besok ada modul yang tahap kedua yang Miss Yuni sampaikan juga di modul tersebut tentang teks eksplanasi. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat dalam PJJ ini, semoga wabah ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.